Oke, sekarang kita akan lanjut pada teorema 3.8 gitu ya. Teorema 3.8 ini ingin mengkarakterisasi ideal yang ada pada ring polinomial fx gitu ya. Bentuk idealnya itu seperti apa pada ring polinomial fx ya? Ternyata dibilang seperti ini. Misalkan I itu ideal tak kosong pada ring polinomial fx. Sorry, bukan ideal tak kosong ya, ideal tak nol. Gitu ya. Nah, maka dibilang apa? Si I itu adalah apa? Ideal ternyata dibangun oleh apa? Suatu polinom Gx. Gitu ya. Atau di buku kan ditulisnya di bahan ditulisnya seperti ini ya. I itu ternyata sama dengan apa? Fx dikali Gx gitu kan. Di mana Fx-nya itu adalah anggota ring polinomial. Gitu ya. Nah, atau kalau kemarin kita sudah belajar pada waktu subbab selanjutnya, ini bisa ditulis seperti ini ya, Gx. Begitu ya. Jadi mau dibilang kalau ternyata si I itu ternyata dibangun oleh satu buah polinom pada ring polinomial ini. Nah, tugas kita sekarang di sini adalah mencari si Gx ini itu tuh apa? Gitu ya. Ciri-ciri Gx itu apa, Gx itu seperti apa, sehingga Gx itu nanti menjadi pembangun buat pembangun buat ideal tak nol pada ring polinomial ini, gitu ya. Jadi ide pertama untuk membuktikan ini adalah kita menebak kira-kira si Gx ini ciri-cirinya seperti apa, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembuktiannya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca pembuktiannya di buku dan juga pada bahan yang sudah diberikan, Gx-nya itu diambil seperti apa? Kalau teman-teman lihat ya. Nah, Gx itu dipilih apa? Dibilang apa? Dipilih. Oke, sabar. Sebelumnya kita punya I ya. Kita punya I itu ideal tak nol. Gitu ya. Ideal tak nol artinya berarti apa? Artinya terdapat gitu ya. Terdapat suatu polinomial namakan Px di I di mana apa? Si polinomial ini bukanlah polinomial 0. Oke ya, karena dia bilang I itu ideal tak 0 toh, berarti ada polinom di I yang dimana polinom itu bukan merupakan polinom 0. Karena I itu apa? I itu ideal di ring polinomial fx ya. Oke, berarti I-nya ada berisi polinomial yang tak 0. Nah, sekarang dari semua polinomial tak 0, kita pilih Gx-nya itu ini. Gx itu adalah apa? Gx itu adalah apa? Polinom di dengan gitu ya, dengan Gx-nya itu tidak 0 dan apa? Dan derajat dari Gx itu kurang dari sama dengan derajat dari Px untuk setiap Px itu polinom tak 0 di I. Gitu ya. Jadi Gx itu kita pilih apa? Kita pilih polinom di I, polinom tak 0 di I dengan apa? Derajatnya yang paling kecil dari antara yang lain. Oke ya, derajatnya paling kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, si Gx ini pasti ada tidak ya? Nah, ingat bahwa apa? Kalau kita punya polinom, derajat terkecilnya berapa? Kalau kita punya polinom yang bukan 0, berarti derajat terkecilnya adalah 0. Bukan? Nah, dan otomatis kalau kita punya polinom, jadi ya karena derajat terkecilnya 0, berarti apa? Kita bisa bandingkan gitu kan. Dari semua polinom pasti ada polinom dengan derajat terkecil. Karena derajat terkecil dari suatu polinomial itu terukur. Nilainya berapa? Derajat dari suatu polinom tak 0 itu nilainya apa? 0. Nah, karena nilainya terukur, berarti apa? Pasti selalu ada polinom dengan derajat terkecil. Gitu ya. Jadi Gx yang seperti ini ada? Ada. Gitu ya. Nah, nanti Gx ini itu yang merupakan jadi apa? Jadi suatu pembangun untuk si I. Atau nanti kita tulis I-nya apa? Nanti I-nya itu adalah sama dengan apa? Si Gx. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan buktikannya. Jadi kita pilih Gx-nya seperti ini ya. Gx itu adalah polinom tak 0 dengan apa? Derajatnya paling kecil dari semua derajat yang ada dari derajat itu paling kecil dari semua derajat polinom tak 0 yang ada di I. Jelas Gx ini polinom di I.
Gitu ya. Oke, sekarang kita akan buktikan kalau benar si GX itu adalah apa? Pembangun buat ideal I. Nah, kan kita mau tunjukkan apa tadi? Gitu ya. Kita mau tunjukkan kalau jangan lupa gitu ya. Kita mau tunjukkan kalau si I itu adalah sama dengan apa? Fx dikali Gx, gitu kan? Gitu ya, dimana Fx itu anggota polinom ringnya, ring polinomial. Gx-nya itu ya, Gx itu adalah polinom tak nol di I yang derajatnya paling kecil dibandingkan polinom tak nol yang lain di I. Gitu ya, sekarang kita akan tunjukkan ini sama. Nah, sebelum tunjukkan sama, gitu ya, coba kita perhatikan lagi, gitu ya, di sini, gitu ya. Nah, yang pertama, di sini kalau teman-teman lihat ada sesuatu yang masih kurang ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita tidak perlu buktikan juga, tapi menurut saya ini penting ya. Teman-teman harus buktikan dulu kalau apa? Kalau si ini himpunan fx dikali gx gitu ya, di mana fx ini anggota polinom ring. Ini harus dibuktikan apa? Ini adalah ideal. Sebenarnya ini sudah dibuktikan ya pada subbab sebelumnya, subbab 4.3 atau 4.4 kalau tidak salah. Begitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman buktikan juga ya ini adalah ideal. Begitu ya, tapi ini tidak dicantumkan di bukti teorema pada bahan yang saya sudah berikan. Begitu ya. Tapi kalau bisa teman-teman buktikan ya. Karena ini kenapa saya tidak buktikan pada tidak cantumkan pada bukti teoremanya, karena ini sudah dibuktikan pada sebelumnya. Gitu ya. Tapi ini bagus juga ya jadi latihan. Jadi kalau bisa teman-teman coba buktikan dulu kalau apa? Himpunan ini adalah ideal. Setelah teman-teman sudah buktikan ini ideal, nah, tunjukkan apa? Kesamaan himpunan toh, gitu ya. Kesamaan himpunan. Nah, kalau mau tunjukkan kesamaan himpunan, yang pertama harus tunjukkan kalau apa? Kalau I sama dengan yang ini, misalkan ini kita namakan A, gitu ya, maka kita harus tunjukkan kalau apa? I itu subset A dan A subset I. Nah, yang jelas yang mana? Yang sudah jelas adalah ini. A subset I. Karena apa? Gx gitu ya, itu anggota I. Begitu ya. Gx anggota I. Tinggal kita pakai sifat ideal yang kedua. Kita punya apa? Sifat ideal yang kedua apa? Dia bilang untuk setiap f anggota polinom dan apa? Dan untuk setiap misalkan E anggota I, maka apa? F dikali E anggota I dan E dikali F juga anggota I. E dan F ini polinom, gitu ya. Jadi berdasarkan sifat ini maka yang kedua ini tidak perlu kita buktikan lagi, gitu ya. Yang ini sudah otomatis benar. Nah, sekarang yang kedua ini yang jadi tanda tanya. Apakah I subset A atau tidak? Gitu ya, itu yang mau kita buktikan. Oke, jadi sekarang kita cukup fokus pada yang ini. Yang ini sudah jelas benar. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kita akan tunjukkan kalau apa? Si I itu subset dari A. Berarti gitu ya. Oke, kita hapus dulu semua. Nah, akan ditunjukkan bahwa I itu subset dari A. A itu apa? A itu adalah polinom yang dibangun oleh G. Atau kita tulis fx kali gx, di mana apa? Fx itu polinom di F. Gitu ya. Nah, sekarang berarti apa? Kita ambil sebarang P itu polinom di I, polinom tak nol, gitu ya. Nah, kita tahu kalau apa? Kita tahu kalau derajat dari G itu kurang dari sama dengan derajat dari P. Betul toh? Artinya apa? Artinya kita bisa tulis begini ya. P berdasarkan teorema
algoritma pembagian teorema 3.7, kita bisa tulis P itu sebagai apa? Suatu polinom Q dikali polinom G ditambah polinom R, gitu kan? Di mana apa? R itu polinom 0 atau derajat dari R kurang dari derajat G. Betul toh? Itu jangan sampai lupa ya. Ini tuh ada pada teorema 3.7. Kita pakai seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah kita sudah punya ini, sekarang kita perhatikan bentuk ini, gitu ya. Sini ininya ininya kita hapus dulu. Gitu ya. Ini dihapus. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya. Nah, bentuk ini gitu ya. Ini kita batasi. Nah, bentuk ini kan kita bisa tulis seperti ini ya. PX dikurang QX kali GX itu sama dengan apa? RX, bukan? Betul toh? Nah, artinya apa? Perhatikan, ini polinom DI. Nah, GX juga polinom DI kan? Nah, karena GX polinom DI berarti apa? QX kali GX juga polinom DI. Pakai sifat ideal toh? Berarti ini berdua juga anggota I. Nah, karena PX anggota I, QX kali GX anggota I, maka apa? Pengurangannya juga anggota I. Berarti kedua ini juga anggota I. Kalau PX kurang QGX anggota I, berarti artinya apa? RX ini juga anggota I. Berarti kita punya RX itu apa? RX itu adalah polinom anggota I. Tapi ingat, kita punya fakta bahwa apa? Ini dihapus lagi ya. Kita punya fakta RX itu apa? Ada di sini ya. Di sini faktanya apa? RX itu kalau bukan 0, derajatnya harus kurang dari GX. Tapi ingat, kita tahu kalau apa? GX itu adalah polinom tak 0 pada I dengan derajat paling kecil. Oleh karena itu apa? Kalau si RX ini ada di I, berarti derajat dari RX tidak mungkin kurang dari derajat G kan? Karena G itu sudah derajat yang paling kecil. Berarti yang ini tidak mungkin memenuhi. Berarti yang mungkin memenuhi apa? RX-nya sama dengan 0. Oleh karena itu berarti kita dapat kesimpulan kalau apa? Ternyata si RX-nya sama dengan 0. Kalau RX sama dengan 0, apa yang terjadi? Berarti kita bisa tulis apa? PX itu sama dengan apa? QX dikali GX. Berarti apa? Ternyata PX itu adalah polinom kelipatan G. Berarti apa? Setiap unsur di I bisa ditulis sebagai apa? Suatu perkalian antara polinom di ring polinomial dan polinom G. Karena ini berlaku untuk sembarang unsur di I, maka himpunan I atau ideal I subset ideal A. Berarti karena sudah berhasil kita tunjukkan I subset A dan A subset I, maka kita peroleh apa? A itu sama dengan I. Berarti teorema 3.8 terbukti. Betul ya? Nah, itu teorema 3.8. Nah, selanjutnya ini diberikan banyak sekali definisi-definisi, gitu ya. Di sini definisi 3.9 dikasih tahu, dijelaskan terkait apa? Definisi ideal domain utama, atau dalam bahasa Inggris disebut principal ideal domain, gitu ya. Jadi dibilang apa? Suatu ring daerah integral R itu dikatakan apa? Ring ideal domain utama, atau namanya apa? Principal ideal domain, atau singkatannya itu PID. Jadi suatu ring daerah integral R dinamakan ring PID jika apa? Jika untuk setiap ideal di R, maka ideal itu dibangun oleh satu unsur, yaitu si A, di mana A itu unsur di R. Betul ya? Ingat ya. Jadi ring PID itu adalah suatu ring daerah integral dinamakan ring PID jika apa? Setiap ideal di ring R itu dapat dibangun oleh satu unsur. Itu namanya ring PID. Terus definisi 3.10 diberikan kalau apa? Misalkan fx itu suatu polinomial di ring polinomial F, dibilang apa? Fx itu dikatakan polinomial monik jika apa? Koefisien derajat tertinggi dari polinomnya adalah 1. Contoh yang namanya polinomial monik itu begini, gitu ya. Kita tulis fx itu sama dengan, sering ketemu pasti teman-teman ketemu ya, x kuadrat tambah 2x
tambah 1. Kalau misalkan kita punya fx-nya itu adalah ring polinomial dengan lapangannya apa? Bilangan real toh. Nah, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Lihat ya, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya 2. Koefisiennya berapa? 1. Nah, ini yang dinamakan apa? Polinomial monik. Begitu ya. Itu yang dinamakan polinomial monik. Nah, itu definisi 3.10. Kita lanjut ke definisi 3.11. Itu ya dibilang apa? Nah, ini selanjutnya lagi ya. Misalkan f dan g itu suatu polinom di ring polinomial dengan lapangan f. Berarti ya, nah, fungsi fx dikatakan apa? Habis membagi gx. Notasinya apa? F bagi g. Jika apa? Jika polinom gx itu bisa ditulis sebagai apa? Polinom fx dikali suatu polinom di ring polinomial namanya ax. Gitu ya. Jadi dikatakan habis membagi ya. Jadi ingat ya, fx habis membagi gx jika apa? Jika gx itu bisa ditulis sebagai apa? Kelipatan fx terhadap suatu polinomial lain, ax. Dimana ingat, a-nya ax harus anggota ring polinomial f. Contoh, misalkan yang sederhana, polinom yang sering teman-teman ketemu. Jelas kalau apa? X tambah 1 pasti habis membagi apa? X kuadrat tambah 2x tambah 1 toh? Betul ya? Karena apa? Karena x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu kita bisa tulis sebagai apa? X tambah 1 dikali x tambah 1. Jelas x tambah 1 ini anggota apa? Anggota ring polinomial dengan lapangan R. Ini kalau kita pilih apa? Polinomial dengan lapangan F itu adalah, lapangannya adalah si bilangan real. Begitu ya? Seperti itu. Oke, itu definisi dari habis membagi.